kita masuk kepada pencegahan dengue, ya, pencegahan demam dengue dalam aspek public health. Jadi kalau ini saya rasa sudah paham lah, sudah finish ya untuk penyebabnya apa, kemudian faktornya apa. Ini kan penyakitnya vector borne disease ya. Tanpa faktor itu penyakit tidak akan menular. Faktornya apa? Saya rasa parasitologi juga sudah menyampaikan ya, nyamuk dengan katakanlah genus ya, genus Aedes itu hampir semua dapat menyebabkan yang namanya demam berdarah dengue nanti ya, terutama kalau yang ada di Indonesia nanti ada dua. Yang pertama adalah Aedes aegypti dan yang kedua adalah Albopictus ya. Ini endemi, ini bagian dari aspek public health ya. Saya rasa Anda sudah tahu endemi itu apa pengertiannya, sepanjang tahun kasus ini ada ya. Tapi ketika terjadi lonjakan kasus, ini musimnya ya. Jadi Anda akan lihat di September ini, dulu sebelumnya itu di November, tapi sekarang di September ini justru kasus itu banyak. Nanti coba Anda cek keponakan Anda atau siapa, ini agak bergeser musimnya. Yang awalnya dari November ya, musim peralihan itu masuk kepada September. Tapi dengan kata lain di Kota Medan itu tetap tetap endemi, tetap ada sepanjang tahun. Kemudian kalau terjadi yang namanya outbreak, ingat sekali lagi, outbreak itu kalau bahasa Indonesianya agak agak apa ya, agak ambigu, kalau bahasa kasarnya agak bencong ya. Karena untuk outbreak atau KLB itu sama sebenarnya dengan epidemi ya, cuman dalam aspek politis ya, aspek politis tidak disampaikan dengan epidemi tapi dengan outbreak atau KLB ya. KLB, tapi di sini KLB itu sebenarnya sama dengan epidemi. Ya, dapat meluas ke daerah lainnya sehingga terjadi yang namanya pandemi ya, ke negara lain ini masih dapat menyebar karena faktornya ada ya. Mungkin Anda pernah dengar kalau di Singapura itu pemberantasan dengue sudah agak berbeda dengan Indonesia ya. Indonesia masih fokus pada faktornya. Kalau di Singapura itu fokus pada faktor juga, tapi dengan menginfeksi faktornya dengan Wolbachia ya. Anda mungkin pernah disampaikan di parasitologi, menginfeksi nyamuk jantan sehingga nyamuk jantan menjadi mandul dalam hal ini. Ya, KLB ya, ini definisi per KLB. Kalau kita lihat nanti KLB itu ada jumlah kasus, ada jumlah periode dalam hal ini. Jadi kalau kita lihat timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak dikenal itu namanya KLB, sama seperti yang sampaikan Dr. Putih mungkin tentang COVID ya, emerging disease, penyakit yang tidak pernah ada kemudian muncul ya, itu nanti menjadi yang namanya epidemi atau KLB dalam hal ini. Kemudian berbicara tentang periode, ya ini ada periode, nanti ada kasus ya. Ini ada jumlah kasus, ini bicara periode waktu. Jadi peningkatan kejadian penyakit terus-menerus selama kurun waktu 3 kali berturut-turut. Menurut penyakitnya, baik menurut hari, jam atau minggu. Ya, sama seperti COVID juga sama. Ya, kemudian peningkatan kejadian penyakit ataupun kematian 2 kali lipat. Ya, ini kejadiannya 2 kali lipat. Atau kalau kita mengacu pada distribusi normal, ketika dia lebih dari 2 standar deviasi kasus, ya distribusi normal yang bell shape itu di atas 2 kali kasus, maka dia dikatakan sebagai epidemi. Ya, ini dia. Kemudian ada menggabungkan antara periode dan kasus, ya, periode dan kasus. Jadi di sini dengan jumlah kasus 2 kali lipat atau dengan rata-rata per bulannya atau tahun sebelumnya. Penyebab peningkatan kasus yang pertama adalah masalah transportasi dari satu daerah ke daerah lain. Ya, jadi kalau secara teoritis di Brastagi itu dengan ketinggian di atas 1.000 meter ini dari permukaan laut, vektor nyamuknya itu tidak ada. Tapi kalau ada kasus di sana, kemungkinan dia dari Medan kasusnya, misalnya, ya, karena dia kuliah di sini, kemudian dia pulang menjumpai orang tuanya, di sana ada kasus, kemudian di sana menderita penyakit, ada kasus DBD, katakanlah didiagnosis, maka itu artinya penyakitnya didapat dari daerah lain. Ingat ketinggian 1.000 meter, tapi dengan global warming, pemanasan global ini jadi berubah, ya, berubah. Tinggi 1.000 pun nyamuknya masih ada, ya.
masih ada. Jadi ini menjadi suatu permasalahan yang khusus nantinya. Kemudian munculnya pemukiman baru, dalam arti kata ini alih lahan, ya, alih lahan. Kalau misalnya di Jakarta dari rawa-rawa itu menjadi perumahan. Kemudian penyimpanan air tradisional masih dipertahankan, ya. Air tradisional itu tanpa penutup, ya, tanpa penutup dengan bak misalnya ataupun tandon ataupun toran yang tanpa penutup itu bisa bisa menjadi tempat perindukan vektor. Kemudian perilaku masyarakat terhadap pembersihan sarang nyamuk masih kurang. Ya, ini masalah perilaku ini agak susah diperbaiki, ya. Sedangkan mungkin Anda pulang nanti ya baju yang sudah lembab, sudah terkena keringat itu masih digantung, masih dipakai lagi sampai sekian hari. Jadi itu mengundang nyamuk nantinya. Mengundang nyamuk untuk katakanlah bersembunyi, bukan bersarang ya, karena sarang nyamuk itu wajib ada airnya dalam hal ini. Kemudian vektor nyamuk terdapat di seluruh pelosok tanah air kecuali daerah dengan ketinggian 1000 meter. Ini dia saya bilang tadi Brastagi, kalau di Sumatera Barat mungkin Bukit Tinggi yang tempatnya 1000 meter, atau di sini juga di Tarutung ada, ya, di Kumbang Asumbuka ini kurang di sana. Kalau ada itu didapat dari kasus di daerah yang lebih rendah. Penularan, ya, faktor penular ini sudah disampaikan parasitologi, saya skip. Tapi nanti yang perlu adalah bahwa nanti untuk Aedes aegypti ini nyamuk di daerah urban, sedangkan untuk daerah pedesaan adalah nyamuk Aedes albopictus, ya. Albopictus ini lebih banyak. Tapi nanti Anda akan lihat ketika nyamuk belang hitam putih di dalam rumah itu umumnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan misalnya di luar rumah, ketika Anda di bawah pohon ada nyamuk belang kaki hitam putih, maka kemungkinan besar itu adalah nyamuk Aedes albopictus, ya. Kemudian demam berdarah denggi tidak menular melalui kontak manusia dengan manusia, artinya kontak cairan kah, sentuhan kah, vomit seperti kasus COVID, ya, cairan misalnya seperti cacar monyet dan lain sebagainya. Ini murni dikatakan sebagai vector-borne disease, ya, wajib ada vektornya dalam hal ini. Virus denggi sebagai penyebab demam berdarah, ya, dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Jadi bukan nyamuknya sebagai agentnya tetap virus, ya, vektornya adalah nyamuk. Ingat sekali lagi segitiga epidemiologi, agentnya tetap virus denggi, tapi ada nanti syarat penularan penyakit itu ada melalui katakanlah vektor ataupun vehicle dalam hal ini. Ya, tapi mungkin nanti ini dibahas di kesehatan lingkungan, ya. Walaupun Anda dengan kurikulum baru sudah saya berikan di semester 3 kalau nggak salah, ya. Kemudian semester 7 maksudnya nanti, ya, untuk kesehatan lingkungan. Nyamuk yang telah menggigit orang yang terinfeksi DBD berarti telah membawa virus. Selanjutnya akan menularkan kepada orang lain yang sehat. Infeksi virus sekunder yang berbeda dengan dua jenis virus. Ketika satu jenis virus yang menginfeksi, maka dia akan kebal selamanya dengan virus strain tertentu tadi, ya. Kemudian penularan DBD adalah penular, ya. Nyamuk Aedes aegypti betina. Ingat, betina memerlukan darah dalam proses reproduksinya. Umumnya menggigit ini berdasarkan intensitas cahaya ketika matahari sedang naik, waktu duha lah kalau agama, ataupun sedang turun, ya, waktu asar menuju ke maghrib. Ya, kemudian 3 faktor yang memegang peranan penularan infeksi denggi. Pertama, host di sini, manusia yang sudah terinfeksi dalam hal ini, kemudian virusnya wajib ada, kemudian vektor. Ya, kemudian tempat perkembangbiakan nyamuk atau breeding places dalam hal ini, yang pertama air yang bersih, tenang, tidak berhubungan dengan tanah. Karena nanti telur Aedes aegypti ketika menyentuh tanah dia tidak akan menetas lagi. Ini nyamuknya agak eksklusif, ya. Hidupnya atau telurnya itu di tempat buatan manusia, bukan tempat buatan manusia lebih banyak, ya, ban bekas, ya, kemudian tampungan air, ya. Airnya itu katakanlah jernih baik, ya, kemudian kolam-kolam renang, perhotelan dan lain sebagainya. Kemudian tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari seperti drum, ya,
tangki reservoir atau toren ini ya, ada toren yang di atas rumah, dia misalnya dari aluminium, Anda pernah lihat itu ya, ataupun misalnya toren kalau ditanam itu agak susah nyamuk masuk ya, bahkan tidak bisa masuk kalau toren itu ditanam ya. Tapi ini yang banyak adalah toren yang letaknya di atas, kemudian penutupnya itu tidak ada ya. Kemudian bak mandi, ini yang klasik, bak mandi, termasuk WC di dalamnya ketika tidak digunakan. Ya, water closet yang tidak digunakan, ada air di sana, tidak ada disiram-siram, di sana mungkin terjadi tempat perindukan vektor, ember, gentong, dan lain. Kemudian tempat-tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari, seperti ini yang sering perilaku manusianya, tempat minum burung, vas bunga, kaleng, botol plastik, dan lain sebagainya. Kemudian tempat penampungan air alamiah seperti lubang pohon, termasuk ini ya lubang pohon, lubang batu dengan arti kata dia tidak ada tanah karena pengikisan, kemudian lubang batu tadi menampung air dan lain sebagainya, ini bisa menjadi tempat perindukan. Faktornya sudah jelas ya, jadi Anda saya rasa sudah disampaikan parasitologi, apa ciri baik itu dari larvanya ya ataupun ciri nyamuknya dalam hal ini. Ya, ini tahapan perkembangan ya, bukan bagian saya, jadi nanti silakan tetap mengacu kepada parasitologi supaya tidak berulang. Tapi yang mau disampaikan ini juga Anda sudah tahu ya, bentuk dada dari Aedes aegypti ini adalah bentuknya seperti harpa. Ya, ini bentuk harpa cupid itu ya. Kemudian ini yang Aedes albopictus. Sama probosisnya di sini ada probosis ya untuk menyedot darah. Kita masuk kepada pencegahannya, tetap mengacu kepada prinsip pencegahan penyakit. Ya, ada 5 level of prevention, atau nanti dari 5 level itu menjadi tertiary prevention. Pencegahan DBD ini yang termasuk dalam campur di sini ya, ini termasuk dalam pencegahan primer juga, termasuk di dalamnya adalah surveillance factor. Ingat, pencegahan primer adalah ketika sebelum penyakit terjadi, kemudian itu bisa tetap sehat. Orang bisa tetap sehat sebelum penyakit terjadi. Jadi yang sehat tetap sehat, jangan sampai terjadi penyakit. Ya, ini surveillance factor. Ya, belakangan ini dinas karena fokusnya kepada COVID, ya, surveillance factor ini agak apa ya? Agak, kalau bahasa ininya keteteran, agak tidak terperhatikan, ya, agak diabaikan. Jadi surveillance factor ini sederhana sebenarnya, cuma lihat yang namanya jentik nyamuk di tempat penampungan air. Alatnya sederhana, biasanya dilakukan oleh kader, tapi sejak COVID ya membiarkan kader itu masuk pun menjadi resiko. Kemudian pengendalian vektor, ya, vektornya ini dikendalikan. Masalahnya kita belum punya yang seperti Singapura diinfeksi karena daerah kita terlalu luas, menginfeksi Wolbachia ya, diinfeksi pada nyamuk jantan sehingga menjadi mandur ya. Kemudian surveillance kasus ini nggak tahu, makanya banyak kasus ini ya, kasus di September ini bagaimana surveillance kasus ini masih berjalan atau tidak, apakah karena fokusnya kepada COVID. Surveillance kasus ini, setiap rumah sakit yang merawat penderita DBD itu wajib melaporkannya kepada dinas kesehatan. Ya, dicatat supaya bisa dilakukan pencegahan, katakanlah seperti fogging, pemantauan jentik dan lain sebagainya. Kemudian gerakan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Nah, masuk pada surveillance, ini surveillance untuk nyamuk Aedes aegypti untuk menentukan distribusi, kepadatan populasi, habitat, utama larva, kemudian faktor risiko berdasarkan waktu, tempat, dan yang berkaitan dengan penyebaran denggi dan tingkat kerentanan atau kekebalan insektisida yang dipakai. Ya, ini jarang dilakukan atau tidak pernah dilakukan oleh dinas. Kegiatannya adalah survei jentik. Survei jentik ini tadi yang saya sampaikan ini sederhana karena jentik Aedes aegypti itu berbeda dengan katakanlah Anopheles. Kalau Anopheles itu dapat hidup di mikrohabitat yang luas. Artinya misalnya ketika tanah yang Anda pijak gembur,
kemudian terjadi penampungan air di sana, Anopheles bisa hidup. Tapi tidak sama halnya dengan Aedes aegypti. Jadi ini dengan cara visual, ya. Kemudian cara ini cukup dilakukan dengan melihat ada tidaknya jentik. Jadi membedakan jentik ini pun Anda wajib tahu. Ini harusnya sudah diberikan oleh parasitologi bagaimana membedakan antara jentik Aedes dan jentik Anopheles. Ini yang kita bicara tentang ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengetahui kepadatan jentik. Nanti ada house index, ini indeks rumah. Ada container index, ini hanya kontainernya saja, ya, kontainer. Jadi ketika ditaruh kontainer, misalnya di suatu wilayah, belum tentu rumah. Kontainer itu bisa dimasukkan di rumah atau di satu daerah. Katakanlah seperti rumah sakit. Jangan-jangan di rumah sakit itu lebih banyak faktor. Jadi ini kontainer saja, tempat penampungan. Kalau house index ini harus ke lapangan, populasi. Tapi kalau container index ini sengaja dilakukan pemberian kontainer itu dengan air, jadi atau tidak di sana larva nyamuk. Kemudian bruto index, ini gabungan antara container index dengan house index. Indeks bruto dengan peletakan kontainer ya per 100 rumah. Jadi gabungan ini sebenarnya. House index ini persentase ya. Persentase rumah sama ini per 100%. Kemudian ada terminologi nanti angka bebas jentik, ini kebalikan dari house index. Jadi ketika house indexnya 10%, artinya angka bebas jentiknya adalah 90%. Ketika house index 50%, angka bebas jentiknya tetap 50%. Ya, ini kebalikan saja. Kemudian survei dengan perangkap telur, ini sederhana ya. Ada namanya Ovitrap melalui potongan bambu. Ingat sekali lagi, potongan bambu ini di sana bisa hidup yang namanya nyamuk Aedes ya. Kemudian kaleng bekas susu dan lain sebagainya. Kemudian ke dalam bejana tersebut dimasukkan padel. Padel ini gagang ya, gagang dari kayu ya atau bilah bambu dan lain sebagainya. Katakanlah tempat nyamuk itu nongkrong sebelum bertelur ya, paling tidak dia akan meletakkan telurnya nanti ya. Jadi seperti ini, nyamuk itu meletakkan telurnya dengan cara hinggap di padel, kemudian menelurkannya pada permukaan air yang bersentuh dengan padel. Ini dengan seperti ini lebih mudah ya. Bisa saja nanti di daerah sini, ini dinding ini nyamuk hinggap ya, nyamuk hinggap bisa saja, tapi dengan ini memudahkan nyamuk itu bertelur untuk dipantau. Ya, jadi seperti ini, padel itu sederhana. Potongan bambu atau kaleng susu dicat gelap, kemudian di dalamnya ada padel, kemudian nanti dinilai ada telurnya atau tidak. Ya, ada namanya Ovitrap index, ini sama dengan house index, tapi ingat sekali lagi Ovitrap hanya menggunakan Ovitrap saja. Ya, kemudian untuk mengetahui gambaran kepadatan populasi, jumlah telur ya, jumlah telur kemudian per jumlah Ovitrap yang digunakan, ini nanti dapat hasilnya. Jadi ini semua indikator. Jadi nanti berdasarkan bruto index atau house index, bukan epidemi ya, KLB. Kita pakai bahasa KLB saja, bahasa pemerintah. KLB dengue itu diramalkan lebih besar pasti terjadi dengan bruto indeks 50%. Artinya ketika kontainer kita letakkan pada 100 rumah, kemungkinan akan menjadi ancaman KLB ketika dia di atas 50%. Di atas 5% saja risiko penularan, apalagi di atas 50%. Ya. Kemudian pengendalian faktor adalah upaya menurunkan kepadatan populasi nyamuk Aedes aegypti dengan secara garis besar ada 3 pengendalian faktor yang paling banyak ya. Ini kimiawi, kita ini sudah tahu dengan penggunaan organoklorin atau organofospor, karbamat dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah insektisida. Ya, baik itu spray ataupun yang diletakkan di dalam air. Ya, contohnya nanti abate. Abate itu adalah komposisinya temefos. Ya, temefos 1 gram per 1 meter kubik air, artinya 1000 liter. Ya, 1000 liter itu masih relatif aman, tapi jangan coba-coba diminum, jangan coba diminum, ya, walaupun dikatakan aman. Kemudian pengendalian secara biologi, ya, menggunakan kelompok predator ini nanti, utamanya termasuk
pengendalian biologi adalah dengan menggunakan mikroba tadi, Wolbachia. Ya, menggunakan kelompok hidup dari golongan mikroorganisme, ini tadi sudah saya sampaikan, mikroorganisme seperti Wolbachia, kemudian invertebrata ataupun vertebrata. Dengan arti kata predatornya diciptakan, diberikan. Hanya masalahnya nanti predator itu kebanyakan vertebrata. Ya, beberapa jenis ikan, ya, contohnya ikan kepala timah. Ini sekarang nggak ada lagi di sungai. Waktu saya anak-anak ini tinggal di daerah dekat sungai, ini banyak kepala timah yang di atasnya itu adalah warnanya metalik. Ya, kemudian ikan gabus ini predator, ya. Ikan gabus katakanlah ini kalau snakehead, ya, dalam golongan ikan dikatakan snakehead, ya, ikan kepala ular, ya. Ini ikan, jangankan nyamuk, kodok aja dimakan nih, ya, kodok atau kata ini dimakan. Kemudian beberapa jenis cacing nematoda seperti Romanomermis, ya, ini juga bisa dimanfaatkan. Jadi ini ikan kepala timah, di atasnya ini ada metalik, tapi ini bukan ikan gabus ini, ya. Ikan gabus itu snakehead, ya. Kita maklumi, nanti Anda akan lihat ikan gabus itu ikan predator, bentuknya kepalanya seperti kepala ular. Ya, tapi jangan ikan gabus yang besar, ya. Kalau ada juga bilang ikan badu, ada bilang ikan toman dan lain sebagainya, itu termasuk predator, ya. Kemudian ini yang tadi cacing tadi. Kemudian pengendalian lingkungan mencegah nyamuk kontak dengan manusia dengan memasang kawat kasa. Ini sebenarnya lebih aman untuk lingkungan, lubang jendela dan ventilasi di seluruh bagian rumah. Kemudian hindari menggantung pakaian yang saya sampaikan tadi. Lembab itu mengundang nyamuk. Kemudian surveillance kasus, ada surveillance aktif, secara aktif menemukan kasus DBD, kemudian pasif. Ini pasif yang tidak jalan, ya. Jangankan aktif, yang pasif saja tidak jalan. Ini secara aktif menemukan kasus DBD. Ya, ini umumnya kalau gampang dilakukan di klinik-klinik dan rumah sakit. Ya, surveillance pasif ini yang dilakukan dinas dengan menerima respon dari klinik kesehatan ataupun dari rumah sakit. Makanya ketika sudah ada kasus DB, ya, dinas harus meresponnya. Nanti ada langkah-langkah tahapan yang dilakukan. Sama di Indonesia, di Malaysia pun sama. Cuman kalau di Malaysia, ada sini mahasiswa Malaysia, di Malaysia lebih terorganisir. Mereka buat map, peta, kemudian fogging itu dilakukan betul-betul 100 meter dari daerah fokus infeksi atau kasus indeks dulu. Ya, surveillance aktif ini tadi sudah saya sampaikan. Ia memantau penyebaran dengue di dalam masyarakat, menemukan kasus dan lain sebagainya. Surveillance seperti ini pasti dapat memberikan peringatan dini, ya, atau memiliki kemampuan prediktif terhadap penyebaran epidemi DBD di masyarakat. Surveillance pasif ini yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Ini pada surveillance pasif setiap unit pelayanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, poliklinik atau klinik mulai pengobatan wajib laporkan setiap penderita yang masuk, ya. Kemudian dilihat lokasinya di mana. Nanti sebagian besar tempat penularan adalah tempat berkumpulnya komunitas dari berbagai daerah. Dalam hal ini saya garis bawahi dengan sekolah, ya, termasuk kampus. Sama seperti Anda di kampus, kalau belajar offline, luring, Anda akan ketemu dengan kawan yang lain, ya, kita tidak tahu dia membawa virus dengue atau tidak, kemudian ada vektornya pula di fakultas, maka resiko penularan gampang terjadi. Ya, ini selambat-lambatnya waktu 24 jam supaya bisa ditangani. Termasuk di dalamnya adalah langkah fogging. Ini yang nggak jalan selama pandemi, yang dilupakan, ya, yang dilupakan. Ini DBD Anda tahu, misalnya siklusnya ada siklus 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun pasti banyak korbannya, banyak kematian akibat DBD. Ya. Kemudian PSN, pemberantasan sarang nyamuk, ya, dengan metode 3M plus, ya. 3M, menguras, mengubur, dan membersihkan ditambah plus. Jadi plusnya ini banyak, ya, dengan penaburan abate dan lain sebagainya. Ini menguras, ya, atau membersihkan bak mandi, ya, kemudian menutup rapat-rapat penampungan air, ya, ini ditutup. Ini yang saya bilang tadi, gentong tradisional, ember dan lain sebagainya.
Kalau toron itu ada tutupnya, tapi terkadang tutupnya itu bisa terbuka, ya, terkena angin misalnya, ya tidak terpantau, akibatnya nyamuk bisa menetas di sana. Ini mengubur barang-barang yang barang bekas yang dapat menampung air. Plus, ya, ada plus di sini adalah tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan cara ini abatisasi. Ini yang saya bilang tadi, TMFOS 1% dengan 1 gram itu bukan 10 liter air ya, tapi 1 kubik air. 1 kubik itu adalah 1 meter kubik, ya, 1000 liter. Jadi 1 gram ini terlalu banyak, nanti air di ember itu lebih dari 10 liter, ya. Jadi 1 gram untuk 1 meter kubik air. 1 meter kubik itu adalah 1000 liter. Kemudian memelihara ikan pemakan jentik, ya. Kalau ada ikan laga, ya, ikan laga atau ikan katong, zaman dulu ikan katong, ikan laga, ikan yang dari Thailand. Kalau di Jakarta mungkin mereka mengenal dengan ikan cupang. Itu termasuk adalah predator bagi jentik nyamuk, ya, khususnya diletakkan di bak mandi misalnya. Ya, karena ikan cupang itu tidak mengotori dibandingkan misalnya ikan lele. Ikan lele mau juga, tapi siapa yang mau mandi setelah ada ikan lele di dalamnya? Saya rasa tidak ada yang mau, ya. Kemudian mengusir nyamuk dengan obat nyamuk repellent. Jadi ini jangan dianggap obat nyamuk itu supaya nyamuk itu sehat, enggak. Ya, repellent. Kemudian mencegah gigitan nyamuk dengan memakai obat nyamuk gosok, ya, lotion nyamuk, kemudian memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Kemudian tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar. Ini dia ada 4M+, jadi banyak macamnya, ada 3M+, ada 4M+, ya. Jadi ini tambahannya memantau di sini. 4M memantau, kemudian ditambah dengan masalah perilaku di sini. Ya, perilaku misalnya tadi pakaian lembab, kemudian ikan-ikan ini kemudian melaporkan abate, ya. Itu termasuk dalam 3M+. Ini bubuk abate, ingat sekali lagi komposisinya adalah TMFOS, ya. 1%, ya, ingat 1000 miligram atau 1 gram untuk 1 kubik air. 1 kubik, ya, ini 10 miligram, ya. 10 miligram termasuk sedikit, harusnya 100 miligram untuk 100 liter air. Jadi ingatnya 1 gram untuk 1 kubik air, itu saja. Ya, ini abate. Apakah ada di apotik? Nanti coba tanya, ya. Abate ini paling tidak untuk katakanlah untuk mengapakan jentik, ya, untuk racun pada jentik. Prosedur fogging ini yang saya bilang ini terkait dengan dinas kesehatan, ya, desa atau rumah sakit, kemudian ada pemberitahuan dari desa ke puskesmas setempat, puskesmas menindaklanjuti laporan dari desa dengan melaksanakan penyelidikan epidemiologi, lihat jentiknya, lihat vektornya, lihat kasusnya, ya. Jadi ini nanti ada 100 meter diameter atau ya radius, ya, radius untuk dilakukan fogging. Tapi sekarang ini kenapa 100 meter? Karena jarak terbangnya itu adalah 100 meter. Ya, 100 meter itu radiusnya. Vektornya itu bisa hidup sampai ketinggian 1000 meter. Ini radius terbang, ya. Nanti ada length distance, LD. LD 90 nyamuk itu termasuk dalam pembahasan pemberantasan DBD. Kemudian apabila hasil penyelidikan epidemiologi dijumpai bruto index atau house index di atas 5%, ya, sekali lagi 5%, ya, 5%, maka ini harus dilakukan fogging. Permohonannya tetap ke dinas kesehatan. Ini mahal, ya, fogging ini agak mahal, apalagi di zaman solar ini susah, ya. Nanti komposisi dari malation yang digunakan pestisidanya adalah malation. Malation banding solar itu nanti 19:1. Jadi 19 liter solar dengan 1 ditambah 1 liter malation. Jadi Anda bayangkan solar sudah naik, ya. Solar sudah naik, ya, ini agak susah, mungkin karena itu juga tidak dilakukan misalnya tidak dilakukan fogging. Tapi apabila hasil penyelidikan epidemiologi tidak sesuai dengan kriteria di atas, maka puskesmas
akan menindaklanjuti dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, memberikan abate, ya, kemudian penyuluhan tanpa dilanjutkan dengan fogging, ya. Stratifikasi ini penting, ini untuk pemetaan mapping, kita bilang stratifikasi daerah rawan DBD terbagi atas 4 wilayah. Yang pertama adalah wilayah endemis, ini setiap tahun ada, ya, setiap tahun ada kasus DBD dalam hal ini, ya, setiap tahun daerahnya, ya, ini daerah yang padat, ya, daerah yang padat, ya, Anda cek sendirilah daerah yang terpadat di Kota Medan itu di mana. Yang pertama misalnya Perumnas Mandala, ataupun yang kedua Perumnas Helvetia dan lain sebagainya, itu termasuk padat, ya. Kemudian sporadis, yang daerah atau wilayah yang dalam 3 tahun terakhir ada kasus DBD tapi tidak setiap tahunnya, ya, tidak setiap tahun, ya. Ini setiap tahun endemis, ini daerah berbahaya, makanya perlu dilakukan sebelum musim penularan, dilakukan fogging. Kapan musim penularan? Ketika musim itu berganti dari hujan ke panas ataupun dari panas ke hujan. Umumnya di November, tapi ini sekarang banyak, ya. Kemudian sporadis, 3 tahun terakhir, tapi kasus DBD belum, katakanlah tidak terjadi setiap tahunnya, ya. Jadi endemis, sporadis, ya, kemudian potensial, ya. Kalau potensial kita lihat di sini, kecamatan kelurahan dalam 3 tahun terakhir tidak ada kasus, tapi daerah penduduknya padat, mempunyai hubungan transportasi wilayah dengan persentase rumah ditemukan jentik atau house index ini di atas 5%, lebih besar sama dengan 5%. Ya, kemudian kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan jentik berkala, PJB, pemantauan jentik berkala, PSN, pemberantasan sarang nyamuk, 3M tadi, membersihkan, mengubur, dan menutup, ya. Kemudian daerah bebas, ini tidak ada kasus DBD, tidak ada kasus DBD, daerahnya di atas 1000 meter, kemudian persentase rumah yang ditemukan jentik itu di bawah 5%. Tapi ya wajib tetap dilakukan misalnya pemantauan jentik berkala, PSN, 3M, dan penyuluhan dalam hal ini. Saya rasa itu, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya izin live. Jenuh. Mungkin boleh dokumentasi dahulu, Dok. Kamera saya nggak bisa nih open cam, ya. Tidak screen aja, ya. Oke. Yuk.